People, gereja katedral berdekatan dengan Masjid Istiqlal. Dan ada lagi gereja dan masjid yang benar-benar bersebelahan, bersisian. Tidak hanya bangunannya, umat kedua rumah ibadah ini pun sejak puluhan tahun hidup berdampingan saling menjaga kebersamaan. Menjadi salah satu wujud toleransi yang diakui dunia. Berikut Good People, cerita fakta indahnya toleransi dari Tanjung Priok, Jakarta Utara. Nama saya Haji Muhammad Tawakal, sudah hampir 6 tahun menjadi ketua dan menjalankan amanah dari kedua orang tua. Everhard Malo, Wakil Ketua Gereja Mahanaim ini. Berdirinya masjid dan gereja ini berdiri pada tahun 1957. Kebetulan memang gereja ini dibangun terlebih dahulu. Untuk membangun gereja, tentunya mereka bekerja sama, baik yang beragama Muslim, mereka juga membantu di sini. Setahun kemudian, akhirnya membangun masjid. Ada teman-teman yang dari sini juga ikut membantu di sana. Tembok inilah yang menjadi saksi sejarah antara Masjid Mukarrabin dengan Gereja Mahanaim, karena tembok ini menjadi satu tembok yang memisahkan antara dua rumah ibadah. Jarak antara gereja dan masjid hanya dipisahkan oleh satu tembok setinggi kurang lebih 2 meter. Jadi tidak ada pemisah antara kami. Dari dulu ini kita tidak pernah merasakan mendengar suara-suara azan itu yang kencang. Malah masjid-masjid yang jauh itu kita bisa mendengar. Seperti inilah bentuk toleransi kami, salah satu yang kami gaungkan setiap hari. Untuk speaker di luar itu tidak kita gunakan. Adapun satu speaker, kita ada beberapa speaker di atas, satu speaker itu kita arahkan berseberangan dengan gereja, itu pun volumenya kita kecilkan agar tidak mengganggu pihak jamaah gereja dan orang-orang non-muslim lainnya. Tahun 98 itu memang tahun kekhawatiran untuk kita semua. Terlebih bagi kami. Pernah hampir ada pergesekan. Ada beberapa oknum yang tidak suka dengan berdirinya gereja. Itu dia ingin menghancurkan gereja, namun kita bantu. Yang terlebih dahulu menjaga gereja ini adalah saudara-saudara kita yang dari masjid. Mereka yang memegari depan ini. Kami terus mengadakan komunikasi secara intensif kedua belah pihak supaya tidak ada masukan atau pihak-pihak lain yang sifatnya ingin mengadu domba atau tidak suka dengan keberadaan kami. Dan kita sudah menganggap gereja sebelah ini adalah saudara kami yang wajib kita jaga. Sholat Id dan acara-acara keagamaan lain, gereja waktu ibadahnya dipindahkan. Pada acara Jumat Agung, kita harus secepatnya menyelesaikan untuk memberikan ruang kepada saudara-saudara kita yang di masjid untuk melakukan sholat Jumat. Sisi keamanan juga kita melakukan kerjasama, contohnya di saat hari Natal, pihak masjid itu yang menjaga gereja, menjaga keamanannya. Begitu juga sebaliknya, ketika hari raya Idul Fitri, dari pihak gereja itu membantu kami. Jadi kalau terjadi sesuatu, terjadi polemik di tempat lain, bom di sana-sini, maka saudara-saudara kita ini yang mengamankan gereja kita. Mau Natal, mau Tahun Baru, gereja-gereja ini selalu dipagari oleh mereka. Dan kami merasa sangat-sangat nyaman. Sudah mempunyai legalitas dari dunia sebagai simbol kerukunan umat beragama dunia. Kita menyadari bahwa hidup ini tidak hanya kita saja. Kristen dengan Muslim, ketika kita menjalani semuanya dengan positif, maka semuanya akan berjalan dengan baik. Yang namanya tempat ibadah, apapun namanya, tempat ibadah itu semuanya baik. Dan tidak ada yang tempat ibadah yang buruk. Memang kadang-kadang orang nggak paham di situ. Sebetulnya musuh manusia itu bukan orang yang beragama lain. Musuh manusia itu adalah satu, setan di dalam dirinya dia. Bagaimana caranya dia bisa mengendalikan hawa nafsu di dalam diri dia.